Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Ramadhani. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan berorasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Pertama-tama adalah tentang UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa yang dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberi daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput dalam Kartu Rencana Studi atau KRS sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri atau PTN. Tetapi kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut mendapati terkait tentang kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pertama adalah jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 menjadi hal utama yang akan terjadi karena kenaikan UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi, sehingga di tiap tahunnya akan ada jumlah dari lulusan perguruan tinggi yang akan semakin menurun dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Kedua adalah meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak tersebut sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur. Ketiga adalah tingkat kemiskinan semakin merajalela, yaitu banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keempat, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat, yaitu dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat yang akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan akibat-akibat yang disebutkan di atas, tentu penulis dapat beropini bahwa jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2024. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak mendapatkan title emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain. Dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi, namun sayangnya nominal yang tidak akan mencukupi apabila biaya UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sejak
sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Hal lain juga, bagi banyak keluarga dengan pendapatan rendah, kenaikan UKT ini bisa berarti harus mengorbankan pendidikan anak mereka atau menanggung beban hutang yang berat untuk melanjutkan studi. Dampak angka putus sekolah bisa meningkat dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi menjadi semakin eksklusif bagi mereka yang mampu secara finansial. Tidak hanya itu, kenaikan UKT juga bisa mengurangi kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa merasa terbebani secara finansial, mungkin harus bekerja sambilan atau paruh waktu untuk membiayai kuliah mereka, sehingga waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar semakin berkurang. Hal ini tentu akan berdampak pada performa akademis mereka dan pada akhirnya bisa menurunkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Ironisnya, meskipun biaya kuliah meningkat, fasilitas dan layanan yang diterima oleh mahasiswa seringkali masih di bawah standar, menambah frustasi dari kalangan mahasiswa. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.